Kenapa sih setiap kita bikin karya tulis ilmiah harus menyertakan jurnal? Buat apa coba? Tahu. Eits, kamu mengalami hal di atas. Tenang dulu, jangan khawatir. Aku ada beberapa alasan kenapa kalian harus punya banyak referensi sebelum bikin karya tulis ilmiah atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ditunggu ya. Nah, kembali lagi bersama dengan saya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu. Tapi emang ya, kalau kalian mau bikin karya tulis ilmiah itu, kalian juga perlu baca referensi. Kalau males baca gimana? Pasti bisa. Ayo dong, semangat baca. Budayakan literasi. Nah, kenapa aku bilang kalian harus membudayain membaca atau membudayakan berliterasi adalah kalau kalian semakin banyak membaca referensi, membaca banyak hal, maka telaah pustaka yang kalian miliki juga akan semakin meningkat. Jadinya apa? Jadinya karya tulis ilmiah yang kalian bikin akan lebih menonjol, akan lebih outstanding dibanding karya tulis ilmiah yang lain. Dan tentunya pasti informasi yang kalian masukin akan jadi jauh lebih lengkap. Yang paling penting juga, kalau kalian banyak membaca referensi, kalian jadi tahu mana penelitian yang udah dilakuin sama orang lain dan mana penelitian yang belum dilakuin. So, jangan sampai kalian keburu udah penelitian, taunya tuh penelitian udah dimiliki sama orang lain. Nyesel dong. Maka dari itu, banyaklah membaca. Dengan membaca referensi dari jurnal penelitian lain, kalian bisa tahu, oh ini kesalahan penulis A, oh ini kesalahan penulis B. So, besok-besok kalian jadi tahu mana hal yang harus dilakuin dan mana yang nggak harus dilakuin dalam melakukan penelitian. Untuk informasi tambahan buat kamu, referensi itu nggak harus dibaca. Kalian juga bisa dapetin referensi dari tanya temen, tanya dosen, tanya guru, tanya semua orang. So, kalian juga pasti bakal dapet referensi yang lebih, tapi nggak baca. Tapi harus baca ya. Harus baca sih, harus. Tapi gimana ya cara cari referensi yang kredibel itu? Nah, kamu tahu nggak? Tahu dong. Jadi gini teman-teman, dalam tahap persiapan menulis, setelah menentukan tema, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber referensi yang kredibel. Yap, mencari sumber referensi yang kredibel. Namun, bagaimana sih kriteria referensi yang kredibel itu? Yuk kita lihat. Kriteria referensi yang berkategori kredibel adalah yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilacak, relevan dengan topik, bereputasi, dan terbaru. Dapat dipercaya artinya sumber referensi sudah terindeks oleh lembaga pengindeks seperti Scopus, Sinta, DOAJ, dan lain-lain. Dapat dipertanggungjawabkan artinya sumber referensi tersebut diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar, contohnya Science Direct, PPI ITS, dan sebagainya. Dapat dilacak, sumber referensi tersebut mempunyai ISSN yaitu International Standard Serial Number, mempunyai ISBN yaitu International Standard Book Number, dan mempunyai DOI yaitu Digital Object Identifier. Terbaru artinya paling tidak 5 tahun terakhir. Bereputasi, referensi yang berupa laporan hasil-hasil penelitian para pakar di dunia ini. Ada yang berskala nasional dan ada yang berskala internasional. Relevan dengan topik, artinya tidak melenceng dari topik. Nah, tadi juga disebutin ya teman-teman. Salah satu kriteria referensi yang kredibel itu adalah dapat dilacak, ditandai dengan adanya ISSN, ISBN, serta DOI. ISSN sendiri itu ada 2 jenis teman-teman. PISSN, P-nya representasi dari kata print, sehingga ini untuk jurnal versi cetak, serta EISSN, E-nya representasi dari kata elektronik, jadi ini untuk jurnal versi elektronik gitu teman-teman. Di slide yang tadi kan disebutkan ya teman-teman bahwa jurnal internasional itu adalah jurnal yang terakreditasi.
Terakreditasi di sini maksudnya adalah jurnal yang sudah terindeks oleh Indeks Jurnal Ilmiah yang sudah diakui secara internasional seperti Scopus, DOAJ, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terakreditasi? Karena jurnal tersebut penelitian dan penulisannya merupakan baru dan belum pernah ada sebelumnya serta bukan hasil dari duplikasi. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi kriteria referensi yang berkategori kredibel ya teman-teman. Gimana Enifah? Udah ngerti sekarang? Teman-teman pasti juga udah ngerti kan? Alifah di mana ya? Apa nak? Isna. Ya, Isnanya ada gangguan. Tapi nggak apa-apa, biar kita lanjutin aja ya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri referensi yang kredibel, lantas gimana sih cara kita untuk menelusuri referensi yang kredibel itu secara daring? Di sini, aku akan merekomendasikan beberapa situs penyedia jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi yang kredibel. Situs pertama yang aku rekomendasikan kepada kalian adalah Perpustakaan Nasional. Kalian bisa mengunjunginya pada situs yang ada di bawah ini. Nah, untuk bisa masuk pada portal layanan Perpustakaan Nasional ini, kalian harus mendaftarkan diri kalian terlebih dahulu melalui http://keanggotaan.perpusnas.go.id. Atau kalian juga bisa mengunjungi Gedung Layanan Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta Pusat. Yang kedua, ini sudah pasti tidak asing dong di telinga kalian. Yaps, benar sekali, ada Google Scholar. Rekomendasi yang ketiga ada Z-Library. Keempat, ada bookssc.org. Rekomendasi selanjutnya untuk bisa menelusuri jurnal internasional adalah Science Direct. Yang keenam, ada SINTA atau Science and Technology Index. Yang ketujuh, ada Tyler and Francis Online. Dan rekomendasi yang ke-8 adalah Sage Journals. Selain 8 rekomendasi yang telah aku sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak website-website yang bisa kita kunjungi untuk menelusuri referensi dan membantu penulisan karya tulis ilmiah kita. Selanjutnya, aku akan memberi contoh mengenai mencari referensi secara daring di salah satu situs yang telah aku sebutkan tadi. Yang pertama, pastikan kalian telah terhubung pada internet dan telah membuka browser kalian. Setelah itu, kalian tinggal mengetik situs-situs yang akan kalian kunjungi. Di sini aku akan mengunjungi situs SINTA. Nah, di SINTA sendiri ada banyak menu yang bisa kalian pilih, dan untuk mencari jurnal, kalian tinggal menuju ke Source dan klik Journals. Nah, di sini terdapat 5.148 jurnal yang telah terindeks oleh SINTA, dan juga di SINTA ini sudah dikategorikan sendiri menurut SINTA 1, yang artinya ranking jurnal tersebut menurut SINTA 1, SINTA 2, dan seterusnya. Kemudian untuk menjadi jurnal, kalian tinggal mengetik judul jurnal yang kalian inginkan di kolom ini, kemudian di search aja. Tapi kalau misalnya kalian masih belum mengerti nih apa jurnal yang kalian inginkan, maka kalian bisa mengetik bidang apa yang kalian ingin telusuri. Misalnya aku ingin bidang pendidikan. Nah, maka akan muncul jurnal-jurnal di bidang pendidikan seperti ini. Nah, di sini telah tertera SINTA berapa jurnal tersebut dan telah terindeks di Garuda dan juga telah terindeks di Scopus juga. Misalnya aku ingin nih tentang jurnal ilmu pendidikan fisika. Tinggal diklik aja. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini menjelaskan bahwa jurnal ini telah terverifikasi sejak tahun 2017 sampai 2020.
untuk mengetahui artikel-artikel lainnya, kita bisa mengunjungi website. Nah, pada laman website ini akan tertera bahwa CIPF ini telah terindeks pada banyak website ya, seperti Google, Sinta, dan lain-lain juga. Nah, kadang juga ada publisher yang juga menyertakan sertifikat terakreditasinya mereka. Seperti ini. Nah, untuk mencari artikel yang lebih lanjut, kalian tinggal mengklik ke Archives. Ini akan muncul volume-volume yang telah diterbitkan di jurnal ilmu pendidikan fisika ini. Misalnya aku ingin yang ini deh, volume 5 nomor 1. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian muncul deh artikel-artikel dengan penulis-penulis yang berbeda juga. Nah, jika kita ingin mendownload artikel tersebut dalam bentuk full paper, kita tinggal mengeklik ini. Maka akan muncul full text yang seperti ini. Ada abstraknya dan juga keywordnya, introduction-nya. Nah, jika kita ingin mendownload PDF-nya, tinggal mengeklik yang tombol ini dan simpan. Dan selesai, kalian telah memiliki artikel dari jurnal. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk mengutip suatu jurnal dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, pada bab yang ini kita harus memastikan dulu apakah Mendeley kita sudah terhubung dengan Word. Caranya untuk melihat di sini. Nah, di tools. Nah, di sini. Jika ada tulisan uninstall MS Word plugin, berarti ini sudah terhubung dengan Word kalian. Kalau masih ada tulisan install, berarti masih belum terhubung dan perlu menginstal. Itu aja. Untuk ciri-cirinya, kalau yang sudah terhubung di sini pasti muncul untuk menu Mendeley. Terus bagaimana untuk menambahkan citasinya? Kita insert aja, insert citation, go to Mendeley. Sama saya mau mengutip yang ini, penggunaan bahasa baku dalam karya ilmiah mahasiswa. Oke. Di sini ada menu cite. Kita klik yang ini. Nah, di sini otomatis muncul tanpa menulis manual. Nah, gimana? Udah tahu kan pentingnya mencari referensi untuk membuat karya tulis ilmiah? Tentang kriteria referensi yang kredibel, tentang cara untuk menelusuri referensi yang kredibel secara daring, serta menggunakan aplikasi untuk mengelola referensi dengan baik dan benar. Oke, semoga video tadi bermanfaat. terima kasih telah menonton. jangan lupa like dan share. Serta subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.